teman-teman, Assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sela Asmarawati. Saya dari kelas A dengan NPM 215030009, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pasundan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dan menjelaskan mengenai cerita inspiratif. Mohon disimak ya. Teman-teman, perlu diketahui sebelumnya bahwa cerita inspiratif merupakan bentuk narasi yang lebih bertujuan memberi inspirasi kebaikan bagi banyak orang. Cerita yang baik dapat menggugah perasaan, memberi kesan yang mendalam, bahkan pada tahap yang lebih tinggi, mampu membuat seseorang berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi seperti apa yang dibacanya. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan sebuah kisah inspiratif mengenai salah satu tokoh terkenal di Indonesia, yaitu B.J. Habibie. Profesor Dr. Haji Baharudin Yusuf Habibie alias B.J. Habibie adalah pria kelahiran 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Ia adalah Presiden Republik Indonesia ketiga menggantikan Soeharto pada masa reformasi. Tak hanya dikenal sebagai presiden, B.J. Habibie juga dikenal sebagai profesor dan teknokrat di bidang penerbangan atau disebut juga aviasi nih teman-teman. Sosok luar biasa ini berperan besar bagi kemajuan teknologi Indonesia sehingga kerap dijadikan sebagai tokoh inspiratif bagi kebanyakan orang. Kisah inspiratif B.J. Habibie ini tak terlepas dari kegemarannya dalam beribadah dan juga belajar. B.J. Habibie dibesarkan dari keluarga yang sangat taat dalam beragama, sehingga saat kecil ia bahkan terbiasa dengan ayat-ayat Al-Quran teman-teman. Kecerdasannya ini bahkan sudah tampak ketika usianya masih 3 tahun, masih sangat belia. Habibie kecil sudah lancar melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Tak heran ketika sudah dewasa, bahkan ketika sudah beristri, Habibie pun selalu mengutamakan ibadah. Nah, ini merupakan poin penting yang bisa kita tiru dari sosok Habibie ya teman-teman. Meskipun sibuk dengan kegiatan belajarnya, Habibie tak pernah melupakan kewajibannya untuk beribadah. Ketika sedang sedih, ketika sedang marah, sedang gelisah, ayahnya sering sekali membacakan ayat suci Al-Quran untuk menenangkannya. Kebiasaan inilah yang terus tertanam hingga ia dewasa. Selain itu, Habibie juga dikenal sebagai sosok yang merupakan pembelajar sejati. Selepas lulus SMA, Habibie melanjutkan kuliahnya di Institut Teknologi Bandung di Fakultas Teknik jurusan Elektro, kemudian menempuh pendidikan kembali, melanjutkan studinya di Jerman, tepatnya di Aachen, Jerman Barat, dan mengambil jurusan teknologi pesawat terbang. Selama menempuh pendidikan inilah teman-teman, Habibie dikenal sebagai pribadi yang mengabdikan hidupnya, mengabdikan dirinya untuk belajar. Salah satunya ini adalah bagi Habibie, belajar untuk sungguh-sungguh adalah sebuah kunci bagi dirinya sendiri untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan bisa membalas budi bagi orang tuanya, terutama pada ibunya yang telah banting tulang untuk menyekolahkannya. B.J. Habibie juga adalah pribadi yang terbiasa tidur hanya sekitar 4 jam sehari. Dalam peluncuran buku biografinya pada tahun 2015 lalu, B.J. Habibie mengungkapkan hal ini. Ia mengaku bahwa salah satu alasan kecerdasannya adalah minimnya waktu tidur yang dihabiskannya. Inilah salah satu hal yang menjadikan kisah inspiratif Habibie ini sangat menarik ya teman-teman. Dibandingkan dengan tidur, Habibie lebih memilih memanfaatkan waktu untuk mengeksplorasi berbagai hal baru dan membuatnya tertarik dan penasaran. Ia akan terus mencari jawaban atas segala persoalan tersebut. Tidak heran jika di usia 28 tahun ia telah berhasil menyandang gelar doktor dalam bidang teknologi pesawat. Tekadnya yang kuat dan komitmen yang tinggi dalam ilmu pengetahuan berhasil membuatnya mendapatkan pengakuan dunia sebagai salah satu sosok yang jenius. Tertarik bukan teman-teman untuk menjadi sosok seperti Habibie? Kisah inspiratif Habibie ini erat juga kaitannya dengan pengabdian dirinya pada Indonesia. Habibie merupakan sosok negarawan yang sangat mencintai negaranya. Ia rela mengabdikan seluruh hidup dan ilmu pengetahuannya untuk Indonesia, teman-teman. Nah, salah satunya ketika di tengah kesuksesannya di Jerman sebagai seorang vice president sekaligus direktur teknologi di salah satu perusahaan pesawat di Jerman, ia memenuhi panggilan Presiden Soeharto saat itu untuk pulang ke tanah air. Kemudian ia bersedia memenuhi panggilan Presiden Soeharto untuk pulang ke Indonesia meskipun ia harus melepaskan jabatan dan posisinya yang tinggi di Jerman. Tekad dan kecintaannya terhadap Indonesia ini tidak main-main, membuatnya memilih untuk menyalurkan ilmu dan teknologi yang ia punya untuk bangsa dan negara tempatnya ia lahir dan dibesarkan. Kemudian pada tahun 1937
1978, Presiden Soeharto juga mengangkat Habibie sebagai Menteri Riset dan Teknologi hingga tahun 1997. Selama menjadi menteri, Habibie berhasil membuat pesawat nasional yang bernama N250 Gatot Kaca yang dipertunjukkan pada tahun 1995. Saat Presiden Soeharto harus mundur dari jabatannya, Habibie kemudian dipercaya untuk melanjutkan tanggung jawab tersebut. Nah, sayangnya, berbagai permasalahan ini banyak dihadapi oleh Habibie. Ia telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengatasi berbagai persoalan pelik yang dihadapi di Indonesia setelah lengsernya Soeharto. Bahkan ia tak sempat membaca laporan pertanggungjawabannya, teman-teman. Nah, kemudian kisah inspiratif B.J. Habibie ini sangat menginspirasi banyak orang. Ia adalah seorang negarawan yang sangat mencintai negaranya. Ia juga seorang teknokrat yang bisa senantiasa mengabdikan dirinya untuk ilmu pengetahuan, khususnya pada teknologi aviasi. Meski kini ia telah tiada, namun kegigihan, kerja keras, serta kecintaannya terhadap bangsa Indonesia patut diacungi jempol dan diteladani. Kisah inspiratif B.J. Habibie ini diharapkan mampu membuat kita sebagai orang-orang terpelajar dapat mencontoh semangat belajar yang ada pada diri B.J. Habibie. Semangat juang dan tekad dan semangat yang ia punya tak pernah padam hingga ia dapat membuat dirinya menjadi salah satu sosok yang tidak akan lekang oleh waktu. Belum lagi Habibie dikenal sebagai sosok yang amat mencintai keluarganya, terutama istrinya yaitu Hasri Ainun Habibie. Saat istrinya meninggal, Habibie bahkan ingin supaya makamnya ini berkedampingan dengan istrinya. Tak pernah sekalipun terbesit di pikirannya untuk berpaling dari istrinya tersebut. Suka duka yang telah dijalani oleh dua orang tersebut saat di Jerman maupun di Indonesia itu menjadikannya sebagai salah satu sosok penuh cinta pada istrinya. Hal ini juga patut menjadi contoh tentang bagaimana kita mencintai belahan jiwa kita kelak, juga mencintai keluarga kita karena keluarga kita adalah bagian paling dekat dari diri kita sendiri. Semoga kisah inspiratif ini dapat betul-betul memberikan percikan semangat yang dapat membuat kita bertumbuh menjadi sosok manusia yang lebih baik ya teman-teman. Nah, sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih telah menyimak. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.